Halo, ulangi. Halo everyone, kami dari grup 14, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan critical book review dari kelompok kami, di mana membernya terdiri dari Farah Simanjorang dan saya sendiri, Putri Hasana Rahab. Dan ini adalah topik outline dan apa yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama adalah tokoh terkenal yang sukses dengan teknik visualisasi. Yang kedua, teori umum mengenai teknik imagery atau visualisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memvisualisasikan sesuatu. Next, kita akan mengulik mengenai identitas buku, di mana buku pertama berjudul Afirmasi Visualisasi dan Kekuatan Pikiran Hipnosis Meta NLP. Penulisnya Dr. Andus Subiono, Awan Haryono, Arif Wiryawan, Ning Surati. Penerbit K-Media, tahun terbit Yogyakarta 2015, dan ISBN 9786020841250. Dan ini kita akan membahas mengenai tokoh yang sudah sukses dengan menggunakan teknik visualisasi atau imagery training. Yang pertama adalah Arthur Schnabel, di mana dia adalah seorang pianis konser terkenal. Schnabel jarang berlatih dengan piano sungguhan. Schnabel malah lebih suka berlatih dengan kepalanya, yakni membayangkan dalam pikirannya bahwa ia sedang berlatih piano. Pada saat pentas, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan para pianis lainnya yang berlatih dengan memakai piano sungguhan. Dan tokoh kedua ada Rebecca Owen. Selama mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade, Rebecca Owen mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan ginga salto. Setiap melakukan latihan gerakan ginga salto, Rebecca Owen selalu dihantui rasa cemas, berpikir tentang kemungkinan salah, takut mengalami kegagalan, dan bahkan terjatuh dalam latihannya. Kemudian Rebecca Owen ini menggunakan pendekatan yang lebih radikal, yaitu pendekatan visualisasi pada setiap waktu. Rebecca Owen membayangkan gerakan ginga salto secara rinci terus-menerus dan membayangkan seolah-olah ia berhasil menguasai gerakan tersebut. Akhirnya Rebecca Owen berhasil melakukan gerakan tersebut dan keluar sebagai juara Olimpiade. Tokoh ketiga ada Arnold. Sebagai orang yang sukses dalam beberapa hal, Arnold selalu memiliki pemikiran positif terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan. Arnold selalu mengatakan bahwa selama pikiran Anda mampu membayangkan bahwa Anda mampu melakukan sesuatu, maka Anda pasti bisa melakukannya. Di sini dia berkata, saya selalu berusaha memvisualisasikan diri sebelum melakukan sesuatu yang penting. Kalau hal itu bisa dilakukan, maka keberhasilan sebenarnya sudah berada di tangan kita. Kemudian kita akan membahas dasar teori. Pertama, kita akan bahas teori dari alam sadar dan alam bawah sadar. 3 kondisi pikiran manusia oleh Sigmund Freud, psikiater asal Austria, dipilah menjadi conscious, subconscious, dan unconscious. Dan dikatakan oleh Sandy McGregor, dalam kehidupan manusia kontribusi pikiran sadar 12%, pikiran bawah sadar 88%. Selanjutnya, Adi W. Gunawan mengatakan bahwa pikiran ditinjau dari sisi kesadaran dalam konteks hipnosis dapat dibagi menjadi 2 jenis, yakni pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, atau subconscious dan unconscious. Kedua pikiran ini saling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu bersamaan secara paralel. Pikiran sadar memiliki 4 fungsi utama, yaitu mengidentifikasi informasi, membandingkan, menganalisis, dan memutuskan, sedangkan pikiran bawah sadar mempunyai fungsi menyimpan kebiasaan, emosi, memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi, keyakinan, dan nilai. Bawah sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Pikiran bawah sadar dapat menangani 2.300.000 bit informasi dalam satu waktu. Sementara pikiran sadar hanya mampu menangani 7-9 bit informasi dalam suatu saat. Pikiran bawah sadar mengandung kekuatan dan kompleksitas yang sedemikian besar sehingga benar-benar mengejutkan imajinasi. Pikiran bawah sadar mengendalikan dan mengatur fungsi-fungsi bagian tubuh, mulai dari memompakan darah ke semua bagian tubuh sampai mengatur pernafasan dan pencernaan. Pikiran bawah sadar merekam setiap kejadian yang pernah terjadi.
Setiap insiden dalam sejarah kehidupan pribadi direkam dari dalam bersama emosi-emosi dan berbagai pemikiran yang ditimbulkan oleh insiden tersebut. Juga dari pikiran ini, seseorang bisa menerima petunjuk dan arahan yang tak terkira harganya. Melalui mimpi, intuisi, perasaan, firasat, alam bawah sadar akan membawakan gagasan-gagasan, wawasan-wawasan, solusi-solusi yang dibutuhkan untuk memenuhi semua kebutuhan dan hasrat keinginan. Kemudian kita akan beralih ke visualisasi atau imajinasi, di mana visualisasi adalah kemampuan untuk menciptakan ide, gambaran, atau bayangan dan menghadirkan dalam pikiran. Objek visualisasi dapat terkait dengan peristiwa atau kejadian masa lalu dan masa yang akan datang, yang mana objek tersebut dapat merupakan gambaran visi, misi, tujuan untuk memiliki atau untuk menjadi, ataupun untuk melakukan sesuatu. Visualisasi kreatif adalah tindakan memanfaatkan imajinasi kita atau pikiran kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kegiatan ini berguna bekerja untuk mewujudkan impian, oleh karena pertama, visualisasi dapat mempengaruhi keyakinan dan keyakinan membentuk realitas. Keyakinan terbentuk dalam sejumlah cara yang berbeda, bisa melalui pendidikan, keluarga, media, semua yang dibaca, semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dirasakan, dan lingkungan pada umumnya. Dan yang kedua, visualisasi kreatif berguna untuk perubahan yang berarti bahwa visualisasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk memberlakukan hukum tarik-menarik. Nah, di mana untuk membuat teknik visualisasi lebih detail, kita harus melalui 3 tahap. Afirmasi tujuan 1, visualisasi detail 1, kemudian selesai. Maksudnya di sini adalah kita harus menetapkan tujuan pertama dan visualisasi, di mana kita harus menetapkan apa yang akan kita lakukan, apa tujuan kita, dan konteks pada kita kali ini adalah public speaking, di mana kita harus menetapkan tujuan kita, di mana bagaimana cara kita public speaking, bagaimana cara kita mengatur audiens, kemudian kita memvisualisasikan apa yang sudah kita pikirkan tersebut di dalam imajinasi kita dan mempraktekkannya. Begitu pula seterusnya, afirmasi tujuan 2, visualisasi detail 2, afirmasi tujuan 3, visualisasi detail 3. Selanjutnya, kemudian adalah gabungan afirmasi dan visualisasi dengan menggunakan kehebatan otak kiri, di mana kita juga dapat menggunakan teknik imagery training ini atau visualisasi ini dengan menggunakan kehebatan otak kiri kita sendiri. Cara yang pertama adalah rancang tujuan Anda. Yang kedua, rancang kata-kata atau kalimat afirmasi untuk pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga, rancang hasil akhir apa saja dan seperti apa yang harus divisualisasikan pada setiap tujuan. Yang keempat, rancang keterlibatan indera Anda. Dan yang kelima, baru Anda memulai afirmasi dan visualisasi dengan otak kanan, alam bawah sadar pada gelombang alfa atau theta. Baiklah, untuk buku kedua akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu identitas buku. Judul buku kedua adalah Visualisasikan Kepercayaan Diri, Cara Menggunakan Imajinasi yang Dipandu untuk Mengatasi Keraguan Diri. Penulisnya bernama Kirwan Rolf Kevler, dan penerbitnya adalah New Harbinger Publication. Dan buku ini dipublish pada tahun 2007 dengan nomor ISBN 157-224-4941. Pada pembahasan buku ini, yang pertama adalah dasar imajinasi terpandu. Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah peritinjau atraksi kehidupan yang akan datang oleh Albert Einstein. Imajinasi terbentuk dalam pikiran jauh sebelum Anda memperoleh kemampuan untuk menggunakan bahasa verbal, memungkinkan Anda menyimpan ingatan, merencanakan kemungkinan masa depan, berfantasi secara kreatif, dan beralih dari kecemasan ke keberanian. Anda menggunakan perumpamaan secara naluriah sepanjang hari. Setiap kali Anda melamun atau memproyeksikan keinginan Anda ke masa depan. Cara kerja imajinasi terpandu. Pikiran dan tubuh Anda berkomunikasi menggunakan perumpamaan seperti jembatan. Jembatan antara pikiran dan tubuh terjadi setiap saat dan semudah bernapas. Mari kita lihat sekilas bagaimana jembatan pikiran tubuh ini bekerja dan bagaimana hal itu mempengaruhi gambaran yang terbentuk di benak kita. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia, menentukan bagaimana kita berfungsi. Dengan demikian, ini memainkan peran penting dalam cara kerja imajinasi terpandu. Lalu kemudian ada jenis-jenis imajinasi terpandu. Yang pertama ada imajinasi dinektif. Imajinasi direktif adalah imajinasi yang sengaja
Sikan dengan kata lain, Anda secara sadar memilih dan membangun fokus perhatian Anda. Semisalnya, Anda bisa mengarahkan pikiran untuk melihat gambaran aktif berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua adalah imajinasi reseptif. Dengan menggunakan imajinasi reseptif, juga disebut sebagai imajinasi wawasan. Anda membiarkan gambar secara spontan meluap ke dalam pikiran Anda dan ketidaksadaran Anda yang dalam memungkinkan pikiran dan tubuh untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah imajinasi proses atau langkah demi langkah. Imajinasi proses juga disebut sebagai latihan imajinasi yang membantu Anda membayangkan setiap langkah yang akan Anda ambil dalam urutan yang tepat untuk mencapai tujuan keyakinan akhir Anda. Dengan imajinasi yang dipandu proses, Anda membayangkan dengan sangat detail bagaimana Anda ingin mencapai tujuan Anda. Atlet sering menggunakan imajinasi proses. Misalnya jika Anda menggunakan imajinasi yang dipandu untuk meningkatkan keterampilan percaya diri, Anda sebagai pesaing dalam tenis, Anda akan membayangkan ayunan raket Anda yang sempurna dan pergerakan bola tenis yang datang ke arah Anda. Lalu Anda akan membayangkan dengan detail yang jelas dan setiap gerakan yang dilakukan tubuh Anda saat Anda mengembalikan tembakan. Kemudian yang keempat, imajinasi kondisi akhir. Imajinasi kondisi akhir melibatkan melihat diri Anda mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Anda melihat diri Anda memenangkan permainan tenis, atau Anda membayangkan diri Anda mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pria atau wanita, berjalan menyusuri lorong, menerima gaji yang lebih besar setelah meminta kenaikan gaji, atau bersenang-senang dengan teman baru. Imajinasi kondisi akhir sangat menyenangkan untuk dialami karena bermain di pikiran Anda adalah film yang persis seperti yang Anda inginkan. Namun penting untuk mengetahui bahwa imajinasi kondisi akhir berfungsi paling baik jika digunakan dengan imajinasi langkah demi langkah. Kedua teknik ini memperkuat satu sama lain dan melabuhkan cara yang Anda inginkan ke dalam pikiran dan tubuh Anda. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana jika tidak mendapatkan imajinasi. Ini juga pertanyaan yang sangat umum, seperti disebutkan sebelumnya. Tidak semua orang melihat gambar-gambar ini di kepala mereka, seolah-olah mereka sedang menonton film. Jika Anda tidak melihat gambar dalam pikiran Anda, jangan khawatir. Alihkanlah perhatian Anda ke indera Anda yang lain. Apa yang kamu rasakan, apa yang Anda rasakan secara intuitif, apa yang Anda cium, dengar, atau cicipi. Gunakan semua indera Anda untuk mengalami sepenuhnya dalam imajinasi Anda. Proses langkah demi langkah yang pada akhirnya akan membawa Anda ke tujuan yang Anda inginkan untuk mengatasi. Lalu pada pembahasan selanjutnya adalah apa saja manfaat imajinasi terpandu. Yang pertama dapat meringankan stres, kecemasan, depresi, dan fisik dan psikologi gejala logis. Yang kedua dapat mengurangi rasa sakit dan kesusahan. Yang ketiga membantu Anda juga dalam berhenti merokok. Yang keempat memotivasi Anda untuk menurunkan berat badan. Yang kelima memfokuskan pikiran untuk kinerja puncak. Yang keenam ada merangsang respon kekebalan tubuh Anda, kemudian mengurangi perasaan tidak berdaya dan putus asa, mencairkan ketakutan Anda, menyelesaikan konflik batin, dan yang terakhir adalah mengembangkan rasa percaya diri Anda. Sekian presentasi kami. Terima kasih.